yaitu bagaimana kita mengembangkan bisnis kita melalui local SEO dan jadi market leadernya. Siapa yang mau jadi market leader? Oke, yang mau jadi market leader boleh ketikkan di kolom chat market leader. Oke, siapa yang mau jadi market leader nih? Saya tunggu sebentar lagi. Oke, Febri mau jadi market leader, yes. Oke, yang lainnya? Ini yang lain antara lagi di jalan atau nggak sempat. Mas Erik mau katanya mau jadi market leader. Oke. Oke. Udah siap untuk belajar? Oke. Jadi dalam 1 jam ke depan kita bakalan ngebahas mengenai local SEO. Apa itu SEO? SEO adalah satu strategi di dunia digital marketing. Singkatannya Search Engine Optimization. Itu bagaimana kita bisa berada di halaman pertama hasil pencarian dari mesin mencari. Mesin mencari paling besar saat ini adalah Google. Oke. Nah, ada satu jokes yang dikatakan di dunia SEO. Dibilangnya begini, the best place to hide a dead body is page 2 of Google. Katanya gitu ya. Kalau kita mau hilangin dead body, tenggelamin aja di halaman kedua hasil pencarian. Nggak tahu setuju atau enggak nih yang ada di sini. Oke. Seberapa sering Anda mencari sampai ke halaman kedua dari hasil pencarian? Kayak jarang ya. Kalau kita cari sesuatu, biasanya kita bakalan lihat dari halaman pertama, atau kalau nggak ketemu di halaman pertama, yang kita lakukan adalah kita ganti pencariannya. Kecuali kalau yang kita cari itu sangat-sangat spesifik. Spesifik banget baru kita melakukan pencarian sampai ke halaman 2, halaman 3, bahkan ada yang sampai halaman ke 10 mungkin. Tapi itu hanya terjadi di mungkin bisa dibilang 10%, 5% sampai 10% dari total pengguna internet, pengguna mesin mencari. Yang lainnya adalah menggunakan halaman pertama. Oleh karena itu sangat penting untuk bisnis kita bisa ditemukan pada saat kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan bisnis kita. Betul. Kalau orang cari misalnya di tempatnya saya ada jasa SEO, maka saya mau memastikan bahwa bagaimana caranya supaya pada saat orang cari jasa SEO, Tofidev muncul di halaman pertama hasil pencarian. Itu adalah goalsnya saya. Karena saya punya kepentingan untuk website saya bisa berada di halaman pertama. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau misalnya belum ada, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya website Anda belum bisa ditemukan, mungkin dengan melakukan local SEO kita bisa mencapai hal-hal yang lebih menarik. Dan yang menarik di local SEO adalah effortnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita menggunakan SEO secara keseluruhan, secara umum. Jadi local SEO adalah satu bagian dari strategi SEO secara keseluruhan. Jadi sebelum ada seminar ini dibuat untuk mereka yang sudah punya bisnis. Kalau Anda ada di dalam bisnis, Anda berusaha, Anda karyawan di satu perusahaan, ini adalah webinar untuk Anda. Atau untuk Anda yang belum punya bisnis pun, dengan mengikuti webinar ini Anda akan mengetahui apa itu local SEO dan bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita melalui local SEO. Jadi apa yang dimaksud dengan local SEO? Apa yang dimaksud dengan local SEO? Kalau tadi saya bilang SEO adalah secara keseluruhan. SEO ini ranah strateginya itu cukup luas. Bukan cukup luas, sangat luas malahan. Karena dari SEO nyambung ke social media, nyambung ke PR, nyambung ke engagement. SEO mendukung semua hal tersebut. Oke, jadi ada banyak tim yang akan terlibat di dalam pekerjaan SEO. Lalu apa yang dimaksud dengan local SEO? Nah, namanya local SEO artinya ada bagian dari local. Lokal itu kayak kecil gitu ya, daerah sekitar kita. Dibilangnya kalau ada lokal, ada interlokal. Interlokal itu berarti keluar gitu ya. Jadi lokal ini adalah satu daerah sekitarnya kita. Local SEO memang ditargetkan ke daerah, dalam hal ini dimaksud ke daerah tertentu, ke lokasi tertentu. Oke. Kenapa Anda membutuhkan local SEO? Karena pada saat ini untuk kita bertarung di area internasional di dunia SEO enggak seperti 15 tahun yang lalu. Kalau 15 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, saya masih sering mendapatkan beberapa calon klien yang tanya kepada saya, saya pengen masuk ke jasa SEO untuk internasional. Apa yang maksud dengan internasional? Internasional biasanya pada waktu itu 10 tahun yang lalu itu dimaksud dengan .com, google.com, atau Google yang
anggapannya itu menggunakan Google di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Oke. Jadi dibilang kalau kita bisa tampil di google.com itu artinya udah internasional. Tapi pada saat ini, di era kita saat ini, semuanya jadi local. Kalau Anda buka di Google Search, Anda buka di paling bawah, scrolling ke paling bawahnya, biasanya ada lokasinya, ditulis lokasinya di Jakarta Indonesia, atau dia ada di Surabaya Indonesia, atau di Medan Indonesia, gitu ya. Apa artinya? Artinya setiap kali saya melakukan pencarian, dengan Anda melakukan pencarian, hasilnya bisa jadi berbeda. Hasilnya nggak sesuai dengan urutannya. Kalau saya tanya ke Anda, mungkin kalau sekarang Anda lagi di depan komputer terus Anda cari jasa web design, mungkin Tofida nggak muncul di halaman Anda. Karena kita muncul pada saat ada di sekitar kita. Mungkin kalau Anda di daerah Jakarta, mungkin akan menemukan tempatnya saya. Oke. Nah, ini jadi satu peluang sekaligus satu tantangan yang dihadapi oleh beberapa bisnis. Oh, saya mau dong ada di halaman utama. Kita nggak perlu lagi menguasai satu halaman dengan teknik yang cukup sulit. SEO nggak gampang, nggak semudah itu. Investasinya jauh besar. Kalau Anda udah ikut webinar saya sebelum-sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa SEO never cheap. SEO itu walaupun terlihatnya murah, tapi nggak pernah murah. Ada harga yang harus dibayar, ada usaha yang harus dibayar. Oke. Jadi itu adalah pentingnya local SEO. Jadi goalsnya saya dari webinar kita pada sore hari ini adalah saya ingin kasih tahu kepada Anda kenapa local SEO menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dan goal yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menguasai daerah sekitar Anda dengan local SEO. Kita udah siap untuk mulai? Nah, pertanyaan pertama, apakah orang-orang mencari secara lokal untuk daerah-daerah tertentu? Saat ini anak saya lagi liburan sekolah. Siapa di sini yang punya anak dan lagi liburan sekolah? Dan pada saat liburan, kebetulan kemarin saya pergi gak jauh dari tempatnya saya. Kenapa? Karena bawaan saya banyak gitu ya. Jadi perginya gak jauh-jauh karena masih pada kecil-kecil. Jadi kita liburan gak jauh dari Jakarta. Kemana? Ya, tempat favorit orang-orang Jakarta, yaitu ke Bandung gitu ya. Nah, pada saat di Bandung, oke, apa yang mau dilakukan? Ya udah. Tentu saja kalau kita jalan-jalan ke satu daerah, yang nggak lepas adalah kulineran. Jadi yang saya lakukan di situ adalah saya cari tentang Batagor Bandung. Ini udah lewat makan siang, jadi harusnya kalau saya cerita tentang makanan nggak ada masalah ya. Jangan ntar, tiba-tiba lapar lagi. Nah, jadi saya cari ke Batagor Bandung. Nah, pada saat saya melakukan Batagor Bandung, hal pertama yang berbeda dari sebelum-sebelumnya adalah saya menemukan beberapa yang saya temukan pertama kali adalah saya menemukan tempat makan yang menjual tentang Batagor Bandung. Dan di sini adalah hasil pencariannya. Bentuknya adalah di peta dan ada listing restorannya. Oke. Jadi kalau di sini ada yang tahu, ada yang suka tentang Batagor Bandung, maka mungkin ini saya nggak tahu apakah ini yang favoritnya Anda atau bukan, gitu ya. Tapi di sini ada beberapa yang cukup bagus juga gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik yaitu ada satu listing atau satu hasil pencarian yang namanya sebelumnya kita nggak kenal. Yang ketiga namanya langsung Batagor Bandung. Nah, terlepas dari apakah ini enak atau nggak enak, tapi mereka sudah ada di halaman pertama. Dalam kita melakukan pemasaran, langkah pertama untuk bisnis kita bisa berkembang adalah kita muncul ke permukaan. Nah, yang dilakukan sama bisnis ini adalah dia muncul ke permukaan pada saat itu juga. Yang menariknya adalah hal ini harusnya bisa dilakukan sama semua bisnis. Dan sayangnya di sini ada 3 gitu ya yang keluar. Tapi pertanyaannya adalah apakah hal ini yang paling enak dari semua Batagor yang ada di Bandung atau bukan? Kalau misalnya Anda adalah bayangkan Anda pemilik rumah makan di Bandung yang jual Batagor. Anda akan bilang, Batagor saya paling enak. Tapi kenapa bukan Batagor saya yang muncul di halaman pertama? Nah, ini yang dimaksud dengan local SEO. Kita di satu daerah tertentu, kita mau mencari sesuatu yang berhubungan dengan sebuah bisnis. Dan bahkan mungkin
saat ini Anda sudah mulai melakukan pencarian yang mirip dengan saya, yaitu saya gunakan Near Me. Siapa di sini pakai Near Me? Oke. Kebetulan ini saya ambil di tempatnya saya, karena saya pas di Bandung saya nggak sempat screenshot, jadi saya ambil contohnya dari tempat kantornya saya. Dibilang di sini adalah Batagor Bandung Near Me. Kalau saya udah nyampe Jakarta lagi, pengen makan Batagor, tapi di mana ya Batagor paling enak di sekitar saya yang bisa saya pesan? Oke, mungkin sekarang ada online food, ada delivery food. Tapi salah satu opsi yang kita punya juga adalah kita mencari menggunakan mesin mencari. Nah, selengkap atau data-data yang diterima oleh mesin pencari mengenai satu tempat tertentu, mengenai tempat makan tertentu, mengenai industri tertentu, kategori tertentu, itu sangat ditentukan oleh pemilik dari bisnisnya. Nah, disitulah kenapa saya pasti tanya sama tim saya, tema kita untuk webinar kita webinar bulan ini apa? Gimana kalau lokal SEO? Saya pengen semua bisnis bisa masuk. Dan seperti yang saya bilang, ternyata nggak terlalu sulit untuk masuk ke lokal SEO. Okay? Tapi mungkin pertanyaan dari Anda adalah, tapi ini kan tempatnya makanan, kayak restoran. Kalau bisnisnya tentang bisnis-bisnis yang lain gimana? Penting juga nggak untuk menggunakan lokal SEO? Selama bisnis Anda memiliki satu tempat tertentu, punya lokasi tertentu, okay? Dan Anda satu hal yang saya suka dari lokal SEO adalah kemungkinan kita mau punya bisnis internasional, tapi sayangnya beberapa dari kita punya kapasitas yang lokal. Okay? Nah, apa maksudnya? Kayak misalnya tadi, Batagor di Bandung pengen sih kirim ke Manado, tapi nggak bisa kirim ke Manado juga, cuma bisa kirim ke Bandung. Itu pun mentok-mentok ke Jakarta karena ada travel yang ke Jakarta, dan itu pun begitu dibungkus langsung harus kirim 3-4 jam harus nyampe Jakarta dan harus langsung diambil, langsung masukin lagi ke freezer gitu ya. Local SEO jadi satu bagian yang akan membantu beberapa bisnis kalau kita memang nggak mau targetin ke internasional atau mau targetin ke nasional. Kita hanya mau jadi juara di daerahnya kita. Kalau bisnis-bisnis lain gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa banget ngelakuin untuk local bisnis. Kayak contohnya di sini. Kalau ini saya lakukan pencarian di tempatnya saya. Kalau Anda melakukan pencarian tempatnya Anda, mungkin hasilnya akan berbeda. Di sini saya cari adalah tentang jasa web design. Begitu saya cari jasa web design, saya menemukan ada Tofidev muncul di halaman pertama. Di bagian peta. Kenapa peta muncul? Karena ini adalah bagian fitur yang dikembangkan sama Google untuk memberikan hasil yang lebih kaya dalam saat seseorang melakukan pencarian di mesin mencari. Jadi mereka nggak cuma teks lagi, kalau dulu kan ada teks doang. Sekarang ada gambarnya, ada petanya, ada kita bilangnya ada reviewnya, ratingnya, dan segala macam. Okay? Dan bahkan mungkin kita bisa lihat ada videonya. Okay? Atau orang cari, biasanya kita temukan ini di pohon-pohon gitu ya, jasa sedot WC. Ternyata banyak juga bisnis yang udah masuk ke jasa sedot WC seperti ini. Okay? Dan mungkin juga jasa tambal ban. Jasa tambal ban near me, jasa tambal ban terdekat. Okay. Kalau Anda adalah satu bisnis yang punya lokasi tertentu yang sangat erat dan lokasi tersebut, maka suka nggak suka, mau gak mau Anda harus bisa masuk ke dalam halaman pertama di bagian local SEO ini. Nah, oleh karena itu, apa aja yang Anda perlu ketahui untuk bisa meningkatkan local awareness-nya Anda hingga 10 kali lipat? Bahwa business visibility is not instant. Jadi visibility bisnisnya bukan kalau Anda udah lakuin apa yang saya bagikan pada hari ini, terus Anda kerjakan, besoknya nggak muncul, nggak apa-apa. Karena nggak instan dan nggak pernah instan. Okay? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya bisnisnya kita muncul. Dan bahkan terkadang yang membuat tidak muncul adalah sistemnya sendiri. Jadi dari mesin mencarinya mereka punya satu algoritma yang memang menahan supaya bisnis kita nggak langsung muncul. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Karena mereka ingin memastikan bahwa orang yang melakukan pencarian menemukan bisnis yang benar. Siapa di sini pernah melakukan pencarian di Google terus hasil bisnisnya itu yang ini benar gak ya? Percaya nggak ya? Karena kepepet Anda kontak juga terus ternyata ya benar kan?
ternyata bisnisnya nggak bagus, ternyata bisnisnya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan seterusnya. Oke. Hal tersebut terjadi peperangan di Google sendiri antara mereka yang mau membohongi mesin cari Google dengan mereka yang benar-benar mau berkembang. Oke. Jadi business visibility is not instant. Yang kedua yang harus Anda ketahui adalah multiple location can go wrong. Pada saat kita melakukan local SEO, kita mau banget ada di mana-mana. Nah, tapi pada saat bisnis kita menggunakan multiple location, sedangkan kita ada single location, semuanya bisa jadi masalah. Bisa jadi bisnis Anda nggak tampil di mana-mana. Dan ini adalah satu hal yang harus Anda perhatikan. Mungkin Anda nggak sengaja melakukannya atau Anda belum melakukannya. Maka satu hal yang saya harus beritahukan, karena Anda ikut webinarnya saya, Anda harus mengerti bahwa lokasi sangat penting dan harus legit. Karena genuine matters. Karena jadi genuine, jadi real, itu penting banget di search engine saat ini. Kita nggak mau bikin bisnis yang tiba-tiba hilang dari hasil pencarian dan hasil mencari. Betul? Kita maunya bisnis kita terus-terusan ada di halaman pertama hasil pencarian. Sekian dulu untuk webinar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Anda belajar sesuatu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa diterapkan dalam bisnisnya Anda. Dan ikuti webinar-webinar kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Tofidev supaya Anda terus mendapatkan informasi dan update-update terbaru dari Tofidev. Oke, terima kasih semuanya dan kita akan bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Thank you semuanya.